Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Bidan Emil Ramada. Di sini saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu ya, Bu. Ya. Ini ibunya sedang hamil. Iya Bu, Oh iya, ibunya dengan siapa namanya, Bu? dengan Siva. Oh iya, baik. Sebelum saya memulai penjelasan ini, saya izin dulu ya, Bu, untuk menutup sampiran saya untuk menjaga privasi Ibu ya, Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Jadi tadi yang saya dapatkan ibunya sedang hamil ya, Bu. Iya. Iya. Dari kehamilannya ini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang hipermesis gravidarum. Sebelumnya Ibu sudah tahu kah, Bu, hipermesis gravidarum itu apa? Oh, cuma pernah dengar sedikit-sedikit aja Bu. Oh iya, kira-kira apa, Bu, hipermesis gravidarum Itu menurut Ibu? mual muntah pada kehamilan ya Bu ya? Oh iya, benar. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci ya, Bu, tentang hipermesis gravidarum. Jadi hipermesis gravidarum ini adalah mual muntah pada saat kehamilan, dan itu biasanya memang lumrah terjadi. Biasanya hipermesis gravidarum ini terjadi pada ibu hamil yang primigravidarum, seperti Ibu, contohnya Ibu ini kehamilan pertama Ibu ya? Iya. Ya, ada juga ibu hamil dengan molehitidosa atau hamil anggur. Bisa juga diakibatkan karena ibunya ini ada alergi atau faktor psikologis lainnya. Itu salah satunya, Bu ya. Ini cukup jelas, Bu? Jelas Bu. Oh ya, baik. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan kenapa bisa terjadinya mual muntah pada ibu hamil. Mual muntah pada ibu hamil, apalagi pada trimester awal, itu hal yang normal, Bu. Tetapi mual muntah ini terjadi dikarenakan pada bagian usus ibu, pada pembuangan usus ibu itu terjadi rangsangan atau tekanan yang berakibatkan terjadinya iritasi. Itu akan menyebabkan terjadinya muntah. Nah, rangsangan pada saluran cerna ini dihantarkan melalui saraf vagus dan juga aferin simpatis menuju pusat muntahnya, Bu. Oh baik Bu. Iya, pusat muntah ini berdekatan juga dengan pusat pernafasan. Jadi mereka ini berkaitan, muntah dan pernafasan. Nah, di sini kan, Bu, ada penjelasan sedikit tentang patofisiologis kenapa terjadinya hipermesis gravidarum, Bu. Jadi hipermesis gravidarum itu dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi ibu. Nah, terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton asetik. Ada asam hidroksibuterik, aseton dalam darah itu juga berperan ya, Bu ya. Dan kekurangan cairan dari minuman dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan ibu terjadi dehidrasi. Oh baik. Jadi biasanya, Bu, kalau kita sudah muntah nanti bisa berujung ke dehidrasi. Jadi selain itu juga dehidrasi itu menyebabkan hemokonsentrasi. Jadi kita hilang gagal fokus, Bu. Itu salah satunya. Jadi aliran darah itu biasanya harusnya naik ke otak tetapi tidak tersalurkan dengan baik karena juga pengaruh dari mual muntah dan dehidrasi tadi, Bu. Jadi ini menyebabkan zat makanan dan oksigen berkurang dan tertimbun dengan zat metabolik dan toksiknya ibu. Nah, dan ini juga berpengaruh kepada kekurangan kalium. Kalium itu dapat menyebabkan juga muntah dan bertambahnya ekskresi laut ginjal, Bu. Itu meningkatkan biasanya misalnya ibunya muntahnya biasanya frekuensinya cuma sesekali, tapi karena ini frekuensi muntahnya ibunya tuh jadi bertambah. Terus juga bisa merusak organ hati dan memperberat keadaan penderitanya biasanya, Bu. Ini cukup jelas, Bu? Jelas Bu. Ya, baik. Di sini mual muntah itu pada trimester awal kehamilan itu biasa, tetapi ada tiga tingkatan, Bu. Pertama ada hipermesis gravidarum tingkat 1, ada tingkat 2 dan tingkat 3. Saya mulai penjelasan dari tingkat 1 dulu ya, Bu ya. Jadi hipermesis gravidarum pada tingkat 1 ini dimana kondisi pasien masih mual muntah dan kondisi fisiknya hanya lemah tetapi masih bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Tetapi nafsu makannya ibunya juga sudah mulai menurun, lalu berat badannya juga terjadi penurunan tetapi masih wajar ya, Bu ya, penurunannya. Lalu juga nyeri pada epigastriumnya atau bagian perutnya, Bu ya. Dan nadinya itu masih sekitar 100 dan masih normal, tetapi tekanan darahnya sudah mulai turun, lalu juga tugor kulitnya juga menurun dan lidahnya mulai mengering. Itu tingkatan 1. Selanjutnya ada hipermesis gravidarum tingkatan 2, Bu ya. Di sini hipermesis gravidarum tingkatan 2 berarti penderitanya kondisinya lebih lemah, Bu, seperti kondisi fisiknya lebih lemah, tugor kulitnya juga mulai menurun, lidahnya mengering dan tampak kelihatan kotor di bagian mulutnya juga, Bu ya. Nadinya sudah mulai cepat dan suhunya sudah naik turun, dan matanya itu sedikit
cekung ya Bu ya, matanya sedikit cekung, lalu berat badannya terus-terusan menurun, lalu tensinya turun, terjadi seperti tadi hemokonsentrasi atau gagal Jadi nggak fokus. konsen ya Bu ya? Iya, benar Bu. Lalu ada juga cairan lambungnya mulai tercium kan Bu, seperti bau aseton, itu salah satunya. Selanjutnya di sini ada hipermesis gravidarum tingkatan yang ketiga Bu. Ini yang terakhir. Jadi keadaan umumnya ibunya saja itu mulai memburuk, lalu juga muntahnya itu berhenti, tetapi kesadaran ibunya itu mulai menurun, bisa sampai terjadi koma. Ini yang tingkatan ketiga. Lalu nadinya lebih cepat dan mulai lebih kecil, suhunya dan tensinya selalu menurun. Terjadi juga komplikasi fatal pada beberapa susunan syaraf ibunya. Ini bisa di tingkatan 3 ini bisa terjadinya berbagai macam komplikasi juga Bu. Lalu di sini bisa terjadi gejala nistagmus, diplopia, dan perubahan mental. Itu juga berpengaruh pada ibu hamil. Bagaimana Bu penjelasannya, cukup? Oh, cukup jelas Bu. Ya, baik. Nah, di sini biasanya kita akan memberikan konseling tentang bagaimana perawatan pada ibu hamil yang mengalami hipermesis gravidarum ya Bu. Jadi biasanya kalau hipermesis gravidarum yang masih tingkatan 1, kita hanya memberikan konseling. Biasanya kita memberikan konseling seperti makan sedikit tapi sering, juga bisa diselingi dengan minum minuman manis. Itu dibawa masih rileks saja lah Bu. Tapi kalau sudah tingkatan 2 dan tingkatan 3, kita biasanya merujuk ibunya ke rumah sakit karena ini sudah masuk ke masa yang lebih serius dan bisa ditangani oleh ahli gizi ya Bu ya. Oh iya Bu. Ya, baik. Lalu di sini ada beberapa obat-obatan yang mungkin bisa ibu minum jika terjadi hipermesis gravidarum pada ibu. Contoh obat-obatan yang kita bisa berikan, karena kan ibu hamil tidak boleh terlalu banyak minum obat. Iya. Biasanya kita bisa memberikan suplemen, vitamin, dopamin antagonis, serotin antagonis, dan kortikosteroid. Itu salah satunya. Vitamin B1 dan B6 itu juga bisa Bu ya. Lalu kita juga bisa berikan antihistamin. Itu juga bertujuan menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H-nya Bu, dan tidak mempengaruhi sistem vestibular Bu, dan menurunkan rangsangan di pusat muntah. Jadi itu dapat membantu menekan rasa ingin kita muntah itu Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dengan hipermesis. Jadi karena kan ibunya mual muntah terus-terusan. Jadi saya menyarankan ibunya untuk seperti anjuran di buku Pink kan Bu. Biasanya kalau ibunya mual muntah, kita berikan ibunya pengetahuan tentang makan sedikit-sedikit tetapi sering, dan kita penuhi kecukupan air mineralnya agar tidak terjadi dehidrasi. Lalu kita juga berikan porsinya yang setara karbohidratnya, rendah protein dan rendah lemak, dan hindari makanan juga yang mengandung zat suplemen besi ya Bu untuk sementara. Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang nutrisi pada ibu hamil dengan hipermesis gravidarum. Biasanya itu kecukupan karbohidrat yang dibutuhkan itu kalorinya sekitar 300 kalori per harinya Bu. Itu normalnya ibu bisa memenuhi kecukupannya. Lalu di sini ada perawatan kepada ibu hipermesis gravidarum, perawatan isolasi. Nah, biasanya kan penderita ini kita berikan kamar yang cerah, kamar yang tenang, cerah, lalu dengan peredaran udara yang sirkulasinya cukup baik. Baru kita perbolehkan, apabila ibunya ini dirawat sampai di rumah sakit kan Bu, kita perbolehkan ibunya keluar masuk ruangan dulu, baru kita catat apa saja pengeluaran yang terjadi pada ibunya, dan jangan sampai kita biarkan pasiennya tidak dapat makan atau asupan selama 24 jam ya Bu ya. Oh baik Bu. Ya, selanjutnya di sini karena kan tadi yang seperti saya jelaskan, hipermesis gravidarum ini juga dapat mengganggu kesehatan mental kita. Iya. Jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang penanganan secara psikologis ya Bu ya. Baik Bu. Di sini ibu hamil perlu kita yakinkan kalau misalnya penyakit ini bisa disembuhkan, dan kita berikan support sebagai bentuk lingkungan kita memberikan dukungan kepada ibunya juga, dan sebagai saya sebagai bidan juga harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada ibu. Biasanya kita beritahu ibu untuk menghilangkan rasa takut karena kehamilan dan persalinan itu adalah proses yang fisiologis dan itu hal yang normal ya Bu bila terjadi. Lalu juga kita beritahu kalau mual muntah itu gejala yang normal pada ibu hamil dan wajar. Seperti itu Bu. Selanjutnya
Selanjutnya saya menjelaskan tentang terapinya Bu ya. Jadi hipermesis gravidarum ini bisa kita lakukan terapi seperti pemberian cairan parenterial, bahwa cairan parenterial ini cukup elektrolit ya Bu ya, Oh, biar kebutuhan tercukupi. tercukupi. Ya, dan itu berisi karbohidrat, protein, dan glukosanya sebanyak 5% dalam cairan ini. Biasanya normalnya cairan ini 2-3 liter sehari ya Bu ya. Terus kita bisa tambahkan kalium dan vitamin. Dan kita yang terutama pada ibu hamil ini harus ditambahkan vitamin B kompleks dan vitamin C ya Bu ya. Ini kita berikan juga asam amino secara intravena jika kekurangan protein. Jadi kita bisa berikan secara injeksi ya Bu ya. Baik, Nah, Bu. itu saja penjelasan dari saya tentang hipermesis gravidarum. Ini Bu ada yang mau ditanyakan atau udah cukup Sudah jelas? cukup jelas ya, Bu. Heeh. Berarti kalau misalnya nanti saya ada tanda-tanda gejala seperti yang tadi Ibu jelaskan, saya langsung aja datang Iya, ke datang, klinik atau vaskes vaskes terdekat ya, Iya. Bu ya. Baik, Heeh. terima kasih banyak ya, Bu, atas Iya. pankesnya kali ini. Iya, sama-sama ya Bu, semoga berguna dan bermanfaat. Baik.